Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel yang sama. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekskresi manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video sebelumnya. Ya, baik, sistem ekskresi manusia ini masuk ke dalam materi kelas 9 ya, di tingkat ITS atau di tingkat SMP gitu ya. Sistem ekskresi manusia. Baik, kita mulai ya. Pengertian ekskresi. Jadi, ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Berarti, zat-zat dari dalam tubuh dikeluarkan keluar tubuh. Sistem pengeluaran dalam tubuh manusia itu ada dua. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ada yang dimaksud dengan ekskresi, sedangkan ada juga yang lain disebut dengan sekresi. Sekresi dan ekskresi. Bedanya apa? Kalau sekresi adalah pengeluaran yang terjadi di dalam tubuh manusia. Biasanya terjadi pada sistem hormon, sehingga disebut juga sebagai kelenjar buntu. Artinya dia hanya di dalam tubuh manusia saja. Sementara yang kita bahas pada kesempatan ini adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh dikeluarkan gitu ya. Berarti dari dalam tubuh dibuang ke keluar. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau tadi pengeluarannya hanya terjadi di dalam tubuh disebut sekresi, sedangkan kalau keluar tubuh disebut ekskresi gitu ya. Kemudian alat-alat ekskresi. Alat-alat ekskresi pada manusia terdiri atas ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nanti satu persatu akan kita bahas. Ya, ginjal. Ginjal jumlahnya sepasang. Nih, ada 1, 2, sepasang nih. Terletak di antara ruas kiri dan ruas kanan tulang pinggang di dalam rongga perut. Jadi letaknya di dalam rongga perut, di ruas-ruas tulang pinggang kiri dan kanan. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Berwarna merah sampai keunguan, berbentuk seperti kacang merah. Ginjal merupakan alat ekskresi utama atau pengeluaran utama. Beratnya pada orang dewasa mencapai sekitar 200 gram. Itu sekilas tentang ginjal. Selanjutnya, fungsi. Apakah fungsi ginjal? Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Ya, fungsi utama ginjal adalah menyaring darah dan menghasilkan urin. Jadi fungsi utama darah itu fungsi utama ginjal yaitu sebagai penyaring darah dan menghasilkan urin. Selain itu juga berfungsi pertama mengatur keseimbangan air dan garam mineral di dalam tubuh. Ya, itu tadi kalau seandainya dia kelebihan air, misalnya kita banyak mengkonsumsi air, maka tentu kita akan lebih banyak mengeluarkan urin. Karena fungsi utama ginjal tadi selain untuk penyaring darah, mengatur keseimbangan air dan garam. Bagaimana caranya? Contoh, ketika kita banyak minum, maka air di dalam tubuh kita akan lebih banyak. Maka dilakukan seperti apa? Biasanya kalau kita banyak minum, itu kita juga banyak mengeluarkan urin. Kemudian membuang zat-zat berbahaya bagi tubuh melalui apa? Melalui proses penyaringan darah tadi. Kemudian mengatur tekanan darah dalam arteri dan mengeluarkan kelebihan zat makanan tertentu seperti vitamin C. Itu ya. Jadi itu fungsi dari ginjal. Struktur ginjal terdiri atas korteks. Korteks itu ini. Kemudian ada medula dan pelvis. Pelvis ini adalah penampungannya. Ya, penampungan dari urin. Nanti dibuang melalui uretra. Selain itu juga ada pembuluh darah arteri dan pembuluh vena. Kita bahas satu-satu.
Korteks ginjal terdiri atas jutaan nefron. Nefron inilah tempat terjadinya proses penyaringan. Jadi pada nefron inilah darah nanti disaring. Itu ya. Terdiri atas dua, yaitu badan Malpighi. Ini badan Malpighi, badan Malpighi. Kemudian ada tubulus. Tubulus itu saluran panjang yang menggulung. Ini namanya tubulus. Jadi ada dua. Ada badan Malpighi dan ada tubulus. Badan Malpighi. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus, berupa anyaman pembuluh kapiler darah tempat darah disaring atau difiltrasi. Kemudian glomerulus ini sendiri dilindungi oleh kapsula Bowman, yaitu berupa cawan yang berdinding tebal dan rangkap. Di dalamnya terdapat glomerulus. Nah, kapsula Bowman merupakan pembungkus glomerulus untuk proses filtrasi. Hasil filtrasi akan masuk ke tubulus atau saluran ginjal dalam bentuk urin primer. Nah, ini kapsula Bowman-nya, ini glomerulusnya, ya, dilapisi oleh kapsula Bowman. Selanjutnya ada tubulus. Tubulus itu artinya saluran. Jadi tubulus adalah saluran panjang yang bergelung. Terdiri atas apa? Yang pertama adalah tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal merupakan tubulus yang terletak dekat dengan badan Malpighi. Kemudian ada lagi tubulus contortus distal, merupakan tubulus yang terletak jauh dari badan Malpighi. Ini tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal dekat sama badan Malpighi. Sementara ini adalah tubulus contortus distal, jauh dari badan Malpighi. Ini adalah lengkung Henle, penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Tubulus collectivus artinya saluran pengumpul. Kemudian sumsum ginjal. Sumsum ginjal. Sumsum ginjal mengandung pembuluh pengumpul dan lengkung Henle. Lengkung Henle, saluran pengumpul. Pelvis merupakan tempat pengumpulan urin dan hasil penyaringan ginjal. Ini pelvis. Jadi setelah urin tersebut disaring, maka urin itu dikumpulkan ke pelvis. Nanti setelah penuh, baru nanti urin itu dikeluarkan melalui saluran kemih. Ya. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, augmentasi atau penambahan. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah yang berangsung dari badan Malpighi, yaitu dari glomerulus ke kapsula Bowman. Nih, darah masuk ke glomerulus pada kapsula Bowman. Kemudian darah tersebut disaring oleh badan Malpighi, oleh glomerulus, disaring. Hasil filtrasi tersebut adalah urin primer. Mengapa disebut urin primer? Karena di dalam urin ini masih terdapat zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti air, glukosa, serta garam mineral, yaitu natrium dan kalsium. Ini nanti akan diserap kembali oleh proses reabsorpsi. Kembali, absorb, menyerap.
Reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna oleh tubuh. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Kalau filtrasi urin primer, reabsorpsi adalah urin sekunder. Ada dua macam reabsorpsi, yaitu reabsorpsi obligat, yaitu reabsorpsi yang berlangsung di tubulus contortus proksimal hingga tubulus contortus distal. Reabsorpsi fakultatif, yaitu reabsorpsi yang berlangsung dari tubulus contortus distal hingga tubulus collectifus pada kondisi tertentu. Ini penyerapannya terjadi di sini, tubulus contortus proksimal. Kemudian sampai sini, ini pada kondisi tertentu juga ada penyerapan kembali pada kondisi distal dan tubula pengumpul. Jadi walaupun dia sampai di sini, sudah sampai di distal, masih mungkin kan terjadinya penyerapan kembali, kecuali dia sudah sampai di tubulus pengumpul, itu tidak mungkin untuk diserap kembali karena ini sudah menjadi urin sesungguhnya. Augmentasi adalah proses penambahan. Jadi zat-zat yang pertama tadi disaring melalui filtrasi, ternyata masih ada yang masih berguna diserap kembali oleh reabsorpsi, darahnya dikembalikan ke darah, yang berguna dikembalikan ke darah. Kemudian dari reabsorpsi tadi ada zat-zat yang tidak berguna dari hasil penyaringan kedua tadi, maka dibuang kembali atau ditambahkan dalam proses augmentasi atau penambahan. Hasil dari augmentasi merupakan urin sesungguhnya. Tapi pada proses augmentasi hasilnya itu masih bisa direabsorpsi jika masih ada zat-zat yang berguna oleh tubuh sampai urin tersebut berada di tubulus collectifus. Kalau sudah di tubulus collectifus berarti dia sudah siap untuk dibuang. Itu ya. Urin yang dikeluarkan 95% berisi air, sisanya adalah urea, asam urin, amonia yang merupakan perombakan dari protein. Kemudian ada lagi garam, terutama garam dapur. Ada lagi zat warna empedu yang menyebabkan urin menjadi kuning. Ada lagi zat yang berlebihan seperti hormon, vitamin, dan enzim. Nah, kurang lebih segini prosesnya ya. Jadi darah masuk melalui badan Malpighi. Di dalam Malpighi ini ada glomerulus yang ditutupi oleh kapsula Bowman. Terjadi proses filtrasi. Kemudian dari hasil proses filtrasi tadi yang tidak berguna dibawa sini, yang ini sisanya yang darah bersihnya dibawa ke pembuluh darah. Kemudian di sini diadakan reabsorpsi kembali, yang kemudian berguna dibawa oleh darah, yang tidak berguna kembali disaring seperti itu. Sampai di sini pembuluh distal ini dilakukan penambahan. Jadi dalam proses penyaringan tadi jika masih ada yang masih tidak berguna itu sudah dibuang sampai di sini. Sini nanti terjadi proses augmentasi, yaitu proses penambahan tadi. Sampai di sini jika masih ada zat yang bisa diserap oleh tubuh, maka dia diserap kembali oleh tubuh. Jika tidak ada, dia dibuang. Sampai sini ini urin yang sesungguhnya. Zat-zat yang berguna itu masuk ke dalam darah. Sedangkan zat-zat yang tidak berguna itu dibuang melalui pembuluh pengumpul. Sampai di sini nanti dibawa ke pelvis atau pengumpul urin. Ketika dia sudah penuh, maka dia akan dikeluarkan. Jadi ada efek mau kencing seperti itu kalau dia sudah penuh. Ya. Selanjutnya yaitu kulit. Kulit di sini sebagai alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat
berupa air dan garam-garam mineral. Jadi kulit ini berhubungan dengan proses pengeluaran urin tadi. Kalau misalnya pada kondisi dingin, maka pori-pori kulit itu menjadi mengecil sehingga air dikeluarkan melalui urin, melalui tadi proses penyaringan melalui ginjal. Akan tetapi, misalnya pada kondisi suhu panas, untuk mengurangi hawa tubuh, untuk mengurangi panas tubuh, maka kulit mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit, yang nantinya ketika keringat itu keluar bisa mendinginkan suhu tubuh. Bagaimana proses pengeluaran keringat? Kita lihat pada mekanisme pengeluaran keringat. Mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang ada di otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Saat hipotalamus mendapatkan rangsangan berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, jadi darah ini selain untuk mengedarkan zat-zat makanan, mengedarkan zat-zat sisa, juga berfungsi dalam mengatur suhu tubuh. Jadi ketika hipotalamus mendapatkan perubahan suhu dari darah, maka rangsangan itu akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat menyerap air dan garam serta sedikit urea dari kapiler darah dan mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Fungsi keringat sendiri ketika dia keluar, maka kulit menjadi basah sehingga suhu bukan basah dan lembab seperti itu ya, sehingga suhu tubuh menjadi lebih dingin gitu ya, suhu tubuhnya menjadi lebih dingin. Kemudian paru-paru di sini sebagai alat ekskresi karena paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa apa? Berupa uap air dan karbon dioksida. Uap air dan karbon dioksida ini merupakan zat sisa dari hasil metabolisme pada proses oksidasi atau pembakaran ya. Dikeluarkan melalui proses respirasi. Nanti sebenarnya akan lebih jelas di pembahasan sistem pernapasan ya, tapi karena berhubungan saya sampaikan sekalian. Pada proses respirasi ini terjadi pertukaran gas oksigen dari lingkungan. Jadi ketika kita menghirup oksigen masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru itu kemudian oksigen nanti mengalami pertukaran dengan karbon dioksida melalui proses difusi. Oksigen yang kita hirup masuk ke dalam darah. Karbon dioksida dari dalam darah itu dikeluarkan ke lingkungan. Itu ya. Modelnya seperti ini. Nah, ketika udara oksigen masuk ke dalam tubuh, ini adalah alveolus. Alveolus ini terdapat di paru-paru. Jadi paru-paru kemudian ada di dalamnya itu ada alveolus ya, semacam ada yang mengatakan bentuknya seperti buah anggur atau dan sebagainya. Nah, alveolus ini kaya akan pembuluh darah. Jadi ketika oksigen itu masuk ke dalam tubuh, nih, diffusion of oxygen. Oksigen masuk ke dalam tubuh, maka oksigen tersebut akan berdifusi ke dalam darah. Darah ini nanti membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dan uap air dibawa ke paru-paru. Dari paru-paru nanti didifusikan ke alveolus dan keluar ke lingkungan pada saat kita menghembuskan nafas. Jadi pada saat kita menghirup udara, maka kita hirup oksigen, oksigennya masuk ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke alveolus, di alveolus berdifusi ke dalam darah.
Kemudian darah dari seluruh tubuh yang membawa sisa dari metabolisme pembakaran tadi masuk ke jantung. Dari jantung dibawa ke paru-paru, itu adalah sistem peredaran darah kecil. Kemudian dari paru-paru masuk darah tadi ke paru-paru, dari pembuluh darah berdifusi ke dalam alveolus tadi atau paru-paru, kemudian dikeluarkan pada proses kita mengeluarkan napas atau menghembuskan napas. Itulah fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi. Kemudian hati, ya, hati sebagai alat pengeluaran, karena hati menghasilkan zat sisa berupa bilirubin atau zat warna empedu dari darah dan membuangnya bersamaan dengan cairan empedu. Dari mana zat bilirubin tersebut? Zat bilirubin tersebut merupakan hasil penghancuran sel-sel darah merah yang telah tua. Jadi sel darah itu dia selalu beregenerasi, artinya selalu membuat sel darah yang baru. Sel-sel darah yang sudah mati, sel-sel darah yang sudah tua nanti mati dan dirombak atau dihancurkan di hati sehingga menjadi zat warna empedu atau bilirubin, ya. Jadi saya ulang, sel-sel darah merah yang sudah tua dan nanti akhirnya akan mati itu akan dihancurkan di hati yang kemudian menjadi zat bilirubin atau zat warna empedu. Nah, zat bilirubin ini dibuang nanti. Zat bilirubin nanti dibuang, dan ini yang akan memberikan warna pada urin atau feses, ya. Kemudian fungsi hati sebenarnya banyak. Ada yang selain itu juga sebagai penawar racun, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen, pembentukan provitamin A, tempat pembentukan dan perombakan protein tertentu. Tapi pada proses ekskresi lebih kepada fungsi hati untuk mengeluarkan zat bilirubin. Gambar hati itu yang mana? Seperti apa? Ini, bukan. Ya, gambar hati ini bukan seperti ini. Ya, gambar hati yang benar itu yang ini. Ya, ini gambar hati. Ini adalah kantong empedu. Nah, ini yang mengeluarkan, yang memproduksi bilirubin tadi. Ini adalah pankreas yang berhubungan dengan sistem hormon. Ini adalah limpa. Apabila hati tidak mampu menyaring bilirubin, saya ulang, apabila hati tidak mampu menyaring bilirubin, yang terjadi adalah penumpukan pada jaringan-jaringan lain. Jadi jika tidak mampu diproduksi, maka bilirubin itu akan menumpuk pada jaringan lain yang menyebabkan warna kuning pada mata dan kulit. Seperti itu, ya. Atau cairan empedu juga masuk ke dalam peredaran darah apabila terjadi penyumbatan pada saluran empedu yang menyebabkan cairan darah menjadi lebih kuning serta merubah warna mata dan kulit menjadi kuning. Oke, sekian dari pembahasan mengenai alat ekskresi. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.